Oke, baik Bapak Ibu, kita masih ada dua pemateri lagi nih, yang pastinya kita akan membahas dan mengetahui informasi menarik seputar juga tentang data bagaimana sih perekonomian Indonesia ke depannya, terkhususnya tahun 2024. Untuk itu, langsung saja kita undang yang terhormat Bapak Indah Pandia selaku Kepala Departemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan PT Inalum. Kepada Bapak, waktu dan tempat kita, silahkan. Terima kasih, Mas siapa namanya? Fajar, Mas. Fajar, ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Leo Wijaya, Pak Edi Sanjaya, Bapak Ibu dari pengurus AMA cabang Medan, dan juga Bapak Ibu sekalian sebagai peserta pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, jadi sebelum saya memaparkan terkait dengan implementasi ESG yang ada di Inalum, sekilas perkenalan diri. Nama saya Indah Pandia, jadi cukup cantik namanya, tapi supaya nggak terlalu cantik bisa dipanggil Pandia aja. Pandia itu sebenarnya marga dari Karo, itu sembiring. Jadi sembiring Pandia. Jadi saya pakainya dari SD dulu di Jasa udah dipakai dengan sebutan Pandia. Asli dari Brastagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang Sumatera Utara asli. Saya di Inalum sejak tahun 2003, jadi sudah 20 tahun bekerja di PT Inalum, dan di bagian HSE, K3 dan lingkungan ini sekitar 5 tahun terakhir. Nah, jadi terkait dengan implementasi ESG di PT Inalum, ini sekilas sebelum masuk ke materi saya sampaikan sedikit terkait dengan core values akhlak. Ini seluruh BUMN menggunakan ini sebagai penerapan budaya di perusahaan, termasuk juga sekarang di ASN ya. Sekarang ASN sudah menggunakan core values berakhlak ya, ada bernya di depan, tapi kalau di BUMN ini akhlak. Nah, jadi sebagai sekilas sharing di sini saya highlight terkait dengan yang saya kasih warna biru. Salah satu item di akhlak itulah adaptif. Kemudian sub elemen dari adaptif itu adalah terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Ini sangat related dengan yang disampaikan oleh Pak Yura tadi di sesi yang sebelumnya, di mana sekarang ini kan terkait isu-isu perubahan iklim, climate change. Kalau kita masih melakukan aktivitas business as usual seperti yang sekarang selama ini aja, nah maka diperkirakan tadi di tahun 2060 itu kenaikan suhu di permukaan bumi ini akan naik 3,2 derajat. Nah, mungkin belum terbayang sama kita seperti apa 3,2 derajat itu, tetapi sebagai salah satu informasi, di bulan November lalu itu adalah suhu tertinggi selama inilah gitu, selama bumi ini beroperasi bergerak ya kan, selama bumi ini bergerak di bulan November itu suhu di permukaan bumi itu paling tinggi di bulan November yang lalu. Kalau kita di daerah Medan sekitarnya mungkin nggak terasa, karena di daerah Sumatera Utara masih sering terjadi hujan, ya kan? Oktober, November masih sering hujan. Tapi kalau kita lihat di Indonesia bagian selatan, misalkan di Pulau Jawa, kemudian ke arah yang bagian-bagian selatannya Indonesia itu terasa sekali kekeringannya. Jadi suhu belum mencapai 3,2 derajat tadi, tetapi kita udah sangat menjerit merasakan suhu tersebut. Nah, makanya dunia internasional berusaha bagaimana agar kita tidak mengalami kenaikan 3,2 derajat tadi, karena secara metabolisme tubuh kita hanya bisa mengadop itu kenaikan 1,5 derajat. Nah, kalau di 2060
itu sudah ditetapkan net zero emission atau semua perusahaan harus melakukan net zero untuk menghasilkan emisinya. Kalau dia menghasilkan emisi maka dia harus juga ada carbon offsetnya gitu sehingga balance-nya itu menjadi nol. Itu masih 2,0 derajat. Nah makanya di Conference of the Party yang COP tadi, COP28 yang minggu lalu dilakukan di Dubai, itu terus dinegosiasikan bagaimana supaya target net zero itu bisa lebih cepat lagi. Nah Indonesia juga di pertemuan G20 waktu di Bali itu juga sudah punya komitmen Indonesia menargetkan lebih awal lagi 2050 atau lebih awal gitu. Karena kalau 2050 itu dicapai maka bisa diantisipasi kenaikan suhu itu tadi 1,5 derajat aja sesuai dengan toleransi metabolisme tubuh kita. Nah itulah yang harus kita adaptasikan, bagaimana kita selalu melakukan perbaikan. Jadi kesiapan SDM kita itu juga harus terus kita benahi agar semua yang berpengaruh terhadap yang memberikan kontribusi karbon CO2 ekivalen itu bisa kita tahan dengan menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru yang menghasilkan emisi yang kecil. Nah kalau jangka menengah 2030 tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Yura juga, pemerintah menargetkan turun 40% dari business as usual. Business as usual itu referensinya dari tahun 2020 yang lalu. Nah ada sebenarnya 5 item yang menyumbang emisi CO2 ini. Yang pertama yang faktor hutan dan penggunaan lahan, pembukaan hutan dan lahan. Misalkan orang-orang yang melakukan penambangan, ini bisnisnya di grupnya Inalum juga nih kan, jurusnya pertambangan. Kalau orang nambang itu kan hutan itu di kru ya kan, nah itu akan akan menambah emisi dari kehutanan. Kemudian dari limbah yang dihasilkan seperti yang tadi juga sudah disebutkan. Kalau dia limbah domestik, limbah yang non B3 itu yang paling banyak dihasilkan itu adalah limbah rumah tangga, plastik, sisa-sisa makanan dan sebagainya. Jadi dari limbah, kemudian dari kegiatan industri, ya kan? Namanya industrialisasi tidak ada yang tidak menghasilkan emisi. Pasti semua industrialisasi menghasilkan emisi karena kita menggunakan energi. Energi kita saat ini banyak menggunakan bahan bakar atau sumber energi fosil. Kemudian yang keempat dari energi baru terbarukan EBT, dan yang kelima itu dari efisiensi energi. Bagaimana kita menurunkan konsumsi energi dari setiap aktivitas kita. Ini sekilas tentang core values akhlak. Kemudian saya memperkenalkan sedikit Inalum. Mungkin kalau nama Inalum sudah tahu, tapi saya sendiri dulu sebelum masuk bekerja di Inalum, saya berpikir bahwa Inalum itu memproduksi aluminium, produknya itu seperti peralatan-peralatan rumah tangga. Saya berpikir bahwa Inalum itu memproduksi aluminium, produknya itu seperti peralatan-peralatan rumah tangga, gitu kan, panci, kuali, sendok, gitu kan. Nah jadi kalau Inalum ini berdiri di tahun 1976, jadi sudah 48 tahun per Januari nanti, jadi 48 tahun kurang 1 bulan sekarang ya. Kemudian historical Inalum ini dulu berdiri sebagai perusahaan asing, karena dulu joint venture antara pemerintah Indonesia dengan Jepang. Kemudian di tahun 2013 kerjasama dengan Jepang itu berakhir, maka saham Jepang itu dibeli oleh pemerintah Indonesia, jadilah dia BUMN. Kemudian di tahun 2014 April itu dia resmi menjadi BUMN. Jadi di akhir 2013 itu proses penyelesaian bekerja sama dengan Jepang, 2014 awal itu resmi jadi BUMN. Kemudian 2017 ini menjadi holding industri pertambangan yang membawahi ada PT Timah, PT Antam, Bukit Asam. Jadi per 2023 Maret lalu berubah lagi. Jadi Inalum itu enggak lagi menjadi induknya tetapi menjadi anak. Jadi induknya itu adalah industri
pertambangan Indonesia, MIND, Mining Industry Indonesia. Jadi kita sekarang jadi anak perusahaan. Jadi per 21 Maret lalu Inalum nggak lagi BUMN, Pak. Tapi Inalum sudah menjadi anak BUMN. Jadi udah split off. Jadi Inalumnya udah menjadi anak, yang BUMN-nya adalah holdingnya. Sama seperti Pertamina itu kan BUMN-nya adalah super holdingnya kan. Kemudian subholdingnya itu dia sudah menjadi anak perusahaan BUMN. Ini sekilas proses produksi yang ada di Inalum. Kita sepenuhnya menggunakan energi dari aliran Sungai Asahan dari buangan Danau Toba. Ini nggak bisa di apa ya? Pointernya. Ya, jadi danau vulkanik terbesar di dunia ya, Danau Toba. Buangan Danau Toba ini adalah Sungai Asahan. Jadi sebenarnya potensi PLTA di buangan Sungai Asahan ini ada 5, Asahan 1, Asahan 2, Asahan 3, Asahan 4 sampai Asahan 5. Asahan 1 itu sudah dibangun oleh PLN. Asahan 2 itulah yang di Inalum, yang di Sigura-gura dan Tangga. Jadi Asahan 1 ini dekat bendungan pengatur ini, di bawah bendungan pengatur itu adalah Asahan 1. Yang dibangun Inalum Asahan 2, Asahan 3 ini sekarang lagi proses pembangunan, udah hampir selesai. Asahan 4 dan 5 ini belum dibangun sama sekali. Nah, jadi total energi listrik yang dibangkitkan dari Asahan 2 ini yang di Sigura-gura dan Tangga ini sebenarnya kapasitasnya 603 megawatt. Tapi sampai saat ini nggak pernah tercapai sebesar itu, karena itu dia kapasitas terpasang untuk turbinnya saja. Kalau airnya tersedia, ya bisa dibangkitkan seperti itu. Tapi karena airnya tidak tersedia sesuai dengan desainnya, masih sekitar 500-an megawatt untuk yang aktualnya. Jadi kalau misalkan air Danau Toba ini cukup banyak, ya bisa kita membangkitkan sampai 600 megawatt. Nah, kemudian listrik dialirkan dari Sigura-gura menuju ke Kuala Tanjung sejauh 120 km dengan jaringan transmisi 275 kV. Kemudian ini nanti diubah menjadi arus searah, arus DC ya, arus searah sebelum masuk ke tungku reduksi. Nah, di tungku reduksi inilah terjadi proses produksi aluminium. Kita menggunakan bahan baku alumina Al2O3, itu seperti tepung yang berasal dari bauksit. Bauksit itu ditambang, kemudian direfinery jadi alumina. Setelah jadi alumina, ini jadi bahan baku pembuatan aluminium. Ditambah elektroda karbon sehingga dapat dia nanti aluminium cair tambah rilis CO2. Jadi kita memproduksi CO2. Gitu. Jadi CO2 ini ya ini yang harus dikendalikan. Ini yang harus nanti di offset gitu kan. Jadi enggak mungkin industrialisasi itu tanpa menghasilkan CO2. Kita naik sepeda motor, ada knalpotnya ya kan, pasti menghasilkan CO2. Nah, kemudian setelah dihasilkan aluminium cair, maka dia dicetak, produknya itu adalah aluminium ingot, aluminium alloy, aluminium billet. Ada 3 jenis. Aluminium ingot itu adalah aluminium batangan, seperti kalau emas itu emas murni gitu ya kan. Kalau ini aluminium murninya itu adalah aluminium ingot yang kandungannya itu ada 99,7% aluminiumnya. Kemudian kalau dia alloy itu kan artinya udah paduan ya, sesuai dengan permintaan customer. Kalau dia mau dipadukan dengan magnesium, ditambahkan magnesiumnya, begitu juga dengan billetnya. Billet ini juga sudah ada aditif-aditif material yang dimasukkan ke situ. Biasanya kalau alloy ini sekarang pasarnya Inalum itu untuk pembuatan pelak kendaraan bermotor ya, mobil. Kalau dia primary aluminium, yang primary itu artinya yang langsung dari alumina dihasilkan menjadi aluminium, karena dia kandungan aluminiumnya masih tinggi, itu bisa digunakan untuk pelak kendaraan-kendaraan bermotor, roda 4. Tapi kalau dia untuk sepeda motor nggak perlu yang kualitasnya terlalu bagus.
Jadi yang kandungan aluminiumnya lebih rendah itu juga bisa untuk pelak-pelak kendaraan sepeda motor. Kemudian kalau billet itu biasanya untuk produk-produk ekstrusi. Jadi pangsa pasarnya ada di sekitar Sumatera Utara, sekitar Jakarta dan sekitarnya, dan kawasan industri di Surabaya. Jadi kita ada 3 tempat pemasaran di Medan, Jakarta, dan Surabaya. Oke, kita lanjut terkait dengan topik inti kita hari ini adalah penerapan ESG di Inalum. ESG itu adalah I-nya itu environment, S-nya adalah social, G-nya adalah governance. Sebenarnya kalau dia yang kedua dan ketiga, social dan governance itu mungkin udah familiar di kita. Kegiatan sosial itu seperti kegiatan-kegiatan Komdev. Governance itu bagaimana kita taat dengan tata kelola, patuh dengan aturan-aturan yang berlaku di negara kita gitu. Nah kemudian kalau dia ini adalah environmental, bagaimana kita patuh kepada peraturan-peraturan lingkungan. Itu yang di situ tadi yang kita cerita tentang climate change. Dan ini merupakan tantangan yang sangat berat, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu juga merupakan salah satu tantangan yang berat. Bagaimana kita bisa mencegah terjadinya climate change yang besar itu tadi. Nah kalau ESG ini ada beberapa yang bisa saya sharing di sini. Yang pertama ada namanya SDGs, pembangunan yang berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Ini yang ditetapkan oleh PBB, ada 17 item SDGs. Ini isinya semua kalau kita breakdown yang ke-17 itu bisa dikelompokkan ke 3 tadi, environmental, social, governance. Kemudian saya turunkan lagi di grupnya MindID ya, holdingnya industri pertambangan. Jadi kita di holding itu ada membuat sustainability pathway. Jadi ada 6 sustainability pathway. Ini juga sebenarnya disimplifikasi dari 17 SDGs ini tadi. Dikelompokkan jadi 6 sustainability pathway. Kemudian kalau di Inalum sendiri penerapan ESG itu adalah dalam bentuk ASI. ASI ini kepanjangannya Aluminium Stewardship Initiative. Jadi ini adalah penerapan ESG di industri aluminium. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada bergerak di bidang bisnis aluminium, apakah tadi raw materialnya billet, perusahaan-perusahaan ekstrusi gitu kan, atau ada yang perusahaan-perusahaan konstruksi yang billet itu ekstrusi itu kan dia bisa juga untuk digunakan untuk pembangunan konstruksi gedung-gedung yang bertingkat yang tinggi. Tapi kalau dia yang 5 lantai ke bawah mungkin nggak perlu dia billet yang dari primary ya kan. Tapi kalau dia yang gedung-gedung yang tingkat puluhan tingkat gitu kan, itu ekstrusinya itu harus kualitasnya itu lebih bagus lagi. Biasanya untuk pangsa-pangsa ekspor gitu. Nah jadi Aluminium Stewardship Initiative yang kita peroleh itu adalah standar yang terbaru yang baru keluar di tahun 2022, itu namanya standar V3. Nah apa itu yang isinya yang di ASI ini, itu adalah ESG tadi. Di ASI itu dia dimulai dari governance, environmental, baru sosial. Ada terdiri dari 11 elemen. Yang ada di governance ini adalah yang terkait dengan business integrity, policy dan management, transparansi, material stewardship. Kemudian kalau dia environmental, GHG ya, greenhouse gas emission, emission influence and waste, water, biodiversity ini keanekaragaman hayati ya. Bagaimana kita menjaga keberlangsungan flora dan fauna. Kemudian kalau yang terkait dengan sosial, human rights, labor rights, dan K3. Nah jadi sebenarnya kalau di perusahaan ESG ini sudah begitu komprehensif. Saya di bagian K3 di Inalum ini sebenarnya hanya menyangkut environmental dan occupational health and safety, K3 dan lingkungan. Sementara kalau dia human rights, labor, business integrity dan sebagainya itu dia melibatkan banyak
divisi-divisi yang ada di perusahaan. Jadi ESG ini memang sudah merupakan satu kesatuan yang begitu komprehensif di perusahaan. Nah, kita breakdown lebih dalam lagi. Yang pertama terkait dengan governance-nya yang ada di ASI tadi. Di ASI tadi ada 4 sub elemen lagi. Yang pertama adalah ada business integrity, penerapan di Inalum itu untuk kepatuhan terhadap perundang-undangan itu kita sudah mempunyai namanya IPCS, Inalum Permit Control System. Di dalamnya itu ada daftar peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bisnis Inalum, dan peraturan per peraturan itu harus di breakdown lagi seberapa jauh kita patuh dengan peraturan-peraturan tersebut. Kemudian ada anti korupsi ISO 37001. Kemudian ada Code of Conduct. Jadi Code of Conduct itu baik terkait dengan GCG, governance ya. Kemudian WBS ini whistleblowing system. Kalau misalkan ada yang komplain-komplain terhadap kinerja Inalum yang tidak objektif misalkan kan, itu bisa disampaikan lewat whistleblowing system. Kemudian karena kita masih di dalam BUMN, itu dianggap sebagai pejabat negara, jadi harus melaporkan LHKPN setiap tahunnya. Itu adalah suatu compliance yang harus kita penuhi sebagai bentuk bahwa kita melakukan bisnis yang berintegritas. Kemudian kebijakan-kebijakan perusahaan, baik itu kebijakan terkait dengan ESG, lingkungan, sosial dan sebagainya, itu sudah pasti karena kita sudah standarisasi ISO, maka kebijakannya itu harus ditetapkan. Kemudian yang terkait dengan transparansi, ini lebih banyak terhadap sustainability report. Setiap akhir tahun kan setiap perusahaan itu kan membuat laporan tahunan, membuat laporan keberlanjutan. Nah, semua laporan keberlanjutan ini harus transparan, harus dipublish di dalam website kita, website perusahaan. Walaupun Inalum itu bukan perusahaan TBK ya. Kalau perusahaan TBK kan itu memang wajib kan. Laporan tahunan, laporan keberlanjutan itu wajib dipublish di website perusahaannya. Tetapi sebagai bentuk transparansi ini juga merupakan suatu requirement dalam ASI tadi, itu harus dipublish di website kita. Silakan nanti Bapak Ibu bisa berkunjung di websitenya www.inalum.id. Jadi di situ ada namanya keberlanjutan atau sustainability. Jadi laporan keberlanjutannya itu juga bisa di-download di situ. Kemudian material stewardship, bagaimana kita menggunakan material yang ramah lingkungan. Ada terkait dengan kegiatan-kegiatan recycle, kemudian ada namanya LCA, Life Cycle Assessment, kemudian ada juga bagaimana kita memproses scrap dari aluminium itu sehingga waste-nya itu bisa kita minimal. Jadi material stewardship ini bagaimana kita mengelola seluruh material, baik itu raw material maupun material dalam proses ataupun waste-nya itu dikelola dengan baik. Nah, yang kedua terkait dengan enviro. Jadi ini yang banyak kita bahas tentang climate change tadi, greenhouse gas. Jadi sekarang Inalum sedang menghitung berapa jumlah CO2 ekivalen yang dihasilkan oleh aktivitas produksinya. Jadi pekan depan itu perhitungannya sudah selesai, kemudian pekan depan akan diverifikasi oleh TUF sebagai lembaga verifikatornya. Nah, kalau di industri primary aluminium itu GHG itu dianggap green apabila nilainya itu di bawah 4 ton CO2 ekivalen per ton produksi aluminium. Jadi di bawah 4 itu sudah dianggap green. Tapi itu masih yang skop 1 dan skop 2. Tapi kalau di ASI ini dia ngambilnya dari proses miningnya, proses penambangannya sampai menghasilkan metal, artinya skop 1, 2, dan 3. Itu batasannya 11. Kalau dia 11 ke bawah itu masuk dikatakan green. Jadi yang sekarang kita lakukan perhitungan itu masih di skop 1, skop 2.
Jadi kalau dapatnya 4 ke bawah itu masih green. Kita sih sebenarnya optimis karena sumber energi yang dihasilkan oleh Inalum itu dominan berasal dari PLTA, jadi bukan dari energi fosil. Nah kemudian terkait dengan emisi, kemudian limbah dan sebagainya, itu juga menjadi suatu kewajiban kita untuk memenuhi nilai baku yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Begitu juga dengan air dan pencemaran air, dan juga terkait dengan biodiversity. Kalau dia biodiversity, kita ikut juga melakukan penanaman mangrove di pantai sejarah, yaitu di daerah Kuala Tanjung. Mangrove itu adalah salah satu carbon offset yang paling signifikan nilainya dibandingkan dengan penanaman pohon yang lain. Nah ini sekilas tentang penggunaan energi di Inalum. Kita karena menggunakan PLTA, 96% energi yang kita gunakan untuk produksi di Inalum itu berasal dari PLTA. Jadi itu yang termasuk renewable energy. Sisanya yang dari fuel ini misalkan seperti solar, kemudian pertalite untuk kendaraan-kendaraan pabrik dan kendaraan-kendaraan umum. Kemudian ada juga kita menggunakan LPG dan LNG. Jadi salah satu transisi energi yang kita gunakan di Inalum adalah pada saat kita transisi menggunakan solar menjadi LNG pada proses pemanggangan anoda. Tadi kan kita ada elektrolisinya itu menggunakan karbon. Karbon itu kita panggang seperti manggang kue gitu kan. Kalau dulu kita menggunakan solar, kita di tahun 2003 itu sudah beralih dari solar ke LNG. Memang solar dan LNG sama-sama energi fosil, tapi emisi yang dihasilkan oleh solar ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan LNG. Kalau dulu sih kita karena harga LNG lebih murah aja, tapi begitu setelah kita implementasikan emisinya juga lebih sedikit, ternyata konsumsi energinya juga turun setelah kita menggunakan LNG. Konsumsi itu bukan dalam bentuk kilogramnya ya, tetapi kita konversi ke dalam satuan gigajoule. Jadi dengan satuan yang sama ternyata angkanya turun setelah kita menggunakan LNG. Dan untuk mencapai net zero emission 2060 kita sudah menyusun mimpi-mimpi kita ke depan sampai 2060. Salah satu signifikan penghasil CO2 tadi, kan tadi reaksinya kan menghasilkan CO2 kan, aluminium tambah CO2. Itu karena kita menggunakan anoda dari bahan karbon. Nah jadi ini ke depan kita punya cita-cita menggunakan inert anode. Jadi anodanya ini bukan berbahan karbon lagi tetapi berbahan logam. Memang sekarang sudah ada penelitian-penelitian ke sana, tetapi smelter aluminium memang belum ada yang mengimplementasikan ini, masih dalam skala lab. Nah mudah-mudahan dengan mempersiapkan SDM yang kompeten ke depan, kita bisa mengimplementasikan inert anode ini sehingga CO2 yang dihasilkan itu tadi jauh lebih sedikit, sehingga untuk offsetnya sendiri melalui program-program reboisasi ini nanti ini bisa kita capai net zero emissionnya di tahun 2060. Nah kemudian yang berikutnya yang item sosial ya. Sosial ini ada penerapan HAM. Jadi bagaimana ada kajian uji tuntas HAM ini yang dilakukan oleh konsultan, ini sudah dilakukan di tahun 2022. Kemudian tidak ada diskriminasi antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian ada social mapping, ini adalah kegiatan-kegiatan bagaimana apa sih yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sekitar yang ada di ring 1, ring 2 di areanya operasi Inalum gitu. Itu juga di mapping sehingga program-program Komdevnya itu nanti memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ini juga hal yang penting adalah tidak melakukan proses pengadaan dari negara yang berkonflik. Kita menggunakan bahan baku misalkan alumina. Alumina itu sekarang kita paling banyak membelinya itu dari Australia.
Nah, itu juga nanti dilihat Australia itu dia menambang bauksit-nya itu dari mana gitu. Kalau dia nambang bauksit dari daerah yang berkonflik, maka itu sudah tidak comply dengan klausul ini. Nah, daftar area-area pertambangan yang ada konfliknya itu juga sudah ada listnya. Ini nanti bisa dilihat di websitenya di ASI itu. Jadi di India itu misalkan dia di daerah mana yang kegiatan pertambangannya itu ada konflik misalkan. Nah sekarang kalau kita lihat yang sudah lama terjadi perang ini kan Rusia Ukraina ya kan. Sebenarnya Rusia itu tidak ada area berkonflik, kegiatan penambangan yang berkonflik di area yang ada di Rusia. Begitu juga dengan Ukraina. Jadi sebenarnya Rusia dan Ukraina itu dia belum masuk di daerah Cahra. Karena daerah yang berkonflik itu bukan daerah yang pertambangan gitu. Jadi material-material yang kita peroleh itu jangan berasal dari daerah yang berkonflik. Tapi kalau kita membeli aluminiumnya dari Rusia Aluminium, itu kan artinya dia udah daerah yang berkonflik. Jadi in case nanti Bapak Ibu yang pelaku-pelaku bisnis aluminium, kalau masih membeli dari Rusal, itu nanti kemungkinan belum bisa comply dengan ASI ini tadi. Bukan berarti menjelek-jelekkan supaya beli dari Inalum aja gitu ya. Ya memang sebenarnya di Indonesia banyak itu yang dari Rusal, dari EGA, Emirat Global Aluminium, itu yang paling banyak yang dibeli dari luar. Karena Inalum sendiri sebenarnya enggak sanggup mencukupi kebutuhan aluminium dalam negeri. Nah kemudian yang satu lagi tadi yang terkait dengan occupational health and safety ya, tentang K3. Kalau ini saya kira sudah umum, di mana di tempat kita bekerja, bagaimana kita mengimplementasikan K3. Salah satu prinsipnya dalam K3 ini adalah kita tidak ada gunanya mencapai profit yang begitu banyak kalau misalkan ada satu orang aja tenaga kerja kita yang mengalami fatality, mengalami kecelakaan kerja. Enggak ada artinya kita dapat profit 1 juta US dollar, misalnya 100 juta US dollar misalkan kan. Tapi ada satu orang tenaga kerja kita yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Jadi ini juga merupakan salah satu concern di dalam aspek sosial ini tadi. Nah kemudian di bagian akhir bagaimana monitoring kinerja ESG. Jadi yang pertama ada namanya ESG risk rating. Jadi ESG tadi environmental, social, governance, itu kan untuk mencapai semua klausul-klausul itu tadi ada risiko-risiko bahwa itu tidak bisa comply. Misalkan seperti tadi kita mendapatkan material dari negara yang tidak berkonflik. Ternyata negara yang berkonflik itu materialnya yang paling kompetitif misalkan, ya kan? Itu kan risiko. Nah itu nanti resiko-resiko ini akan semua di rating. Salah satu lembaga yang merating ESG rating ini adalah yang Sustainalytics. Sustainalytics ini dia mengklasifikasikan beberapa item seperti ini. Nanti Sustainalytics itu dia sebenarnya merating kinerja ESG perusahaan kita itu bukan atas permintaan kita, tapi atas permintaan investor. Misalkan Bapak Ibu sekalian perusahaannya ada yang TBK misalkan kan, ada investor yang berminat menginvest ke perusahaan kita, maka dia minta lembaga-lembaga survei ini untuk merating seberapa besarkah ESG risk ratingnya perusahaan tersebut, maka dilakukan oleh Sustainalytics ini. Dia enggak menghubungi kita, misalkan Inalum di rating oleh Sustainalytics, dia enggak menghubungi Inalum, dia hanya melihat sustainability reportnya Inalum. Nah makanya disitulah nanti pentingnya kita menyusun sustainability report yang benar sesuai dengan standar, apakah itu GRI ataukah itu SASB atau TCFD atau standar-standar yang lain yang ada di best practice. Ya kan? Nah kalau kita menyampaikan informasi yang
komprehensif di dalam sustainability report kita, maka insya Allah hasil ratingnya ini akan bagus. Tapi kalau kita menyampaikannya hanya yang sedikit-sedikit aja dan banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh sustainability ini, maka bisa jadi nanti resikonya tinggi. Kalau resikonya tinggi, maka investor nggak mau masuk, gitu. Nah itu gunanya kita mau monitor ESG ini tadi. Pada umumnya itu kita tuangkan dalam sustainability report, tetapi kalau di Inalum selain di sustainability report ini kan dia setahun sekali ya. Kita juga lakukan monitoring dan evaluasi kinerja ESG setiap bulan. Jadi dari semua requirement dalam implementasi environmental, social, governance itu tadi, parameter-parameter yang bisa kita monitor tiap bulan itu kita laporkan, sehingga kalau ada yang di luar dari nilai baku mutu atau ada yang di luar dari standar itu bisa lebih dini kita perbaiki sehingga dalam pencapaian 1 tahunnya nanti itu tetap sesuai dengan standar yang berlaku. Nah sebagai penutup, closing dari pemaparan ini adalah implementasi ESG menjadi salah satu fokus dunia usaha sebagai tolak ukur keberhasilan bisnis yang memperhatikan seluruh kepentingan stakeholders. Jadi kepentingan stakeholders ini termasuk dari investor, termasuk juga customer kita, termasuk juga pemerintah, termasuk juga masyarakat ya, menyangkut image perusahaan. Kemudian kinerja ESG yang baik ini akan meningkatkan daya saing produk dan reputasi perusahaan. Nah saat ini sektor logam yang sudah diberlakukan CBAM atau Carbon Border Mechanism itu kalau kita jualan ke Eropa itu harus sudah memberlakukan kinerja ESG ini tadi. Ada sertifikasi CBAM-nya gitu. Jadi kalau yang sektor logam itu masih aluminium dan baja, besi dan baja. Jadi perusahaan yang terdampak sebenarnya yang Inalum dan juga Krakatau Steel ya, kalau yang di BUMN. Kemudian kalau yang di swasta ya produk-produk turunannya, produk-produk turunan aluminium seperti tadi yang alloy, billet, slab dan sebagainya. Begitu juga dengan produk-produk turunan dari besi dan baja. Kalau dia mau ekspor ke negara Eropa, maka harus comply dengan CBAM itu tadi. Artinya kalau kita fokus dengan kinerja ESG ini, maka produk kita bisa masuk ke pasar Eropa. Nah kemudian sustainability report ini di Indonesia ini belum menjadi sebuah mandatory. Belum diwajibkan kita membuat SR, sustainability report. Namun laporan ini sangat dibutuhkan oleh investor untuk pengambilan keputusan investasi. Supaya investor itu bisa melihat apakah berinvestasi di perusahaan kita itu menjanjikan atau tidak. Kemudian pendanaan untuk pengembangan bisnis ini juga tergantung pada ESG risk rating. Jadi kalau ESG risk rating kita rendah, kalau kita mau minta pendanaan ke bank atau bank himbara atau bank luar, itu interestnya akan tinggi. Tapi kalau kita ESG risk ratingnya rendah, itu interestnya bisa lebih rendah. Malah kalau sekarang kalau kita industri kita minta pendanaan ke bank luar gitu, tapi sumber energi kita dari PLTU itu malah nggak dikasih. Tapi kalau dari kita beralih ke PLTA atau sel surya atau hidrogen, ya kan, itu energi baru terbarukan itu baru dimudahkan untuk pendanaannya. Kemudian penerapan ESG bukan sekedar tanggung jawab moral, melainkan ini adalah strategi bisnis yang cerdas. Bagaimana kita menjaga keberlangsungan lingkungan kita. Lingkungan ini bukan hanya dari sekedar alam yang ada di sekitar kita, juga termasuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Ini juga supaya ikut mendukung iklim bisnis kita supaya lebih berkelanjutan. Nah demikian pemaparan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indah Pandia telah memaparkan materinya untuk kita semua. Bapak Ibu, nah ini nih
Bagi dua penanya tercepat, ya, akan kita berikan hadiah nih dari Inalum, Bapak Ibu, ya. Untuk dua penanya tercepat, Bapak Ibu, ya, akan kita berikan hadiah dari PT Inalum. Acungkan tangan, dimulai dari sekarang. Ayo, PT Inalum. Oke, 1, 2 ya, bapaknya sudah terdata. Izin, mikrofonnya ada Mbak Nitya. Oke nih. Bapak izin sebutkan nama dan dari mana. Dipersilahkan. Ya, selamat siang Pak. Ya, perkenalkan saya Sony. Saya perwakilan Indonesian Marketing Association atau IMA Chapter Medan Pak. Ya. Kebetulan saya juga salah satu manajemen Astra Group di Medan ya. Tadi saya tertarik dengan Bapak menyampaikan SDGs ya Pak, Sustainable Development Goals ya Pak. Kalau boleh dibilang di Astra Group sendiri sudah 3 tahun ini benar-benar menggemborkan perihal SDGs ini ya Pak. Nah pertanyaan saya Pak, perihal SDGs ini sebenarnya, kalau di Inalum sendiri nih Pak ya, jadi program-program apa sih yang sudah dilakukan di internal perusahaan ya Pak untuk meningkatkan awareness SDM-nya sendiri Pak agar memahami dan juga mengaplikasikan strategi ESG yang sudah dibuat oleh perusahaan Pak. Karena tadi yang sempat juga disampaikan Bu Indah ya Bu Indah, kuncinya itu kan ada di SDM ya Pak. Kalau yang aware cuman manajemen menurut saya percuma ya Pak. Jadi strategi apa aja sih Pak yang sudah dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah yang berkaitan dengan lingkungan sekitar nih Pak. Karena kan Inalum boleh dibilang salah satu tambang juga ya Pak, kita mineral ya Pak. Jadi CSR unggulan apa saja sih Pak yang sudah dilakukan oleh Inalum untuk mendukung strategi SDGs perusahaan sendiri? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Sony atas pertanyaannya, luar biasa ya. Sangat luar biasa pertanyaannya bagi Bapak Ibu yang mendengar ya. Kayaknya udah pecah fokus nih ya. Coffee break kita kayaknya bocor nih ya Bapak Ibu ya. Waduh, ini nih penyakitnya ya, belum ada interaksi tapi sudah, oke nggak apa-apa. Ya, baik Bapak Indah, mungkin kiranya dapat dijawab langsung pertanyaan dari Bapak Sony, dipersilahkan. Oke, makasih Pak Sony. Jadi yang sudah dilakukan Inalum terkait dengan SDGs ini tadi, yang pertama karena saya fokusnya di lingkungan ya. Jadi yang di tahun 2023 yang sudah terrealisasi, yang pertama ini adalah pot upgrading. Jadi pot ini adalah tungku reduksi kita yang menghasilkan aluminium. Jadi kita ada 3 gedung tungku reduksinya itu. Satu gedungnya itu adalah di upgrade. Satu gedung itu sebanyak 170 pot. Ini sudah berlangsung dari awal tahun lalu dan selesai diperkirakan di upgrade di akhir tahun ini dan untuk commissioningnya di tahun depan. Yang perbedaan dari pot upgrade ini adalah kita bisa beroperasi dengan arus yang lebih tinggi. Jadi kalau dia elektrolisa ini, aluminium ini kan dia salah satu industri yang rakus menggunakan energi. Energinya sangat banyak. Satu pot itu aja sekitar 0,8 megawatt arus yang dibutuhkan untuk satu pot gitu. Apalagi kalau dia 180 pot, kita beroperasi 450 pot gitu kan. Nah jadi dengan di upgrade ini kita bisa beroperasi dengan arus yang lebih tinggi lagi, tetapi dia konsumsi energinya jauh lebih rendah. Kalau yang selama ini kita konsumsi energinya adalah sekitar 14.400 kWh per ton aluminium. Kalau dia dengan pot upgrade ini nanti bisa mencapai 13.500. Jadi 13.500 dari 14.400 menjadi 13.500 kWh per ton aluminium. Artinya di situ terjadi efisiensi energi. Konsumsi energinya jauh lebih turun. Artinya ini adalah salah satu kontribusi kita dalam mengurangi CO2 ekuivalen tadi. Kemudian ini juga pot optimisasi ini juga hampir sama, coba beda project aja. Jadi kalau pot upgrade ini potnya banyak yang diganti-ganti, dimodifikasi, tapi kalau dia pot optimisasi ini modifikasinya minor aja. Tapi tujuannya tetap sama, menurunkan konsumsi energi.
Kemudian yang tadi yang transisi energi dari solar ke LNG. Kemudian recycle aluminium ini di fase 1 ini kapasitasnya sekitar 30.000 ton per tahun. Artinya recycle aluminium ini adalah yang aluminium scrap itu dilebur lagi menjadi aluminium dan diproduksi menjadi aluminium billet atau aluminium alloy. Jadi kalau yang bisnis utamanya tadi kita memperoleh aluminium itu dari primary aluminium, dari tungku reduksinya, bauksit dielektrolisis menjadi aluminium. Tapi kalau di sini adalah scrap aluminium itu dilebur lagi, kemudian diproduksi menjadi produk billet atau alloy. Kemudian tentunya penanaman pohon ini salah satu kontribusi kita di area Danau Toba ini. Inalum sudah sekitar 3 tahun lalu setiap tahun itu sekitar 10.000 hektar itu melakukan penanaman pohon di area Danau Toba, karena Danau Toba ini kalau berdasarkan data pemerintah itu daerah kritisnya itu sekitar 700-an hektar itu yang merupakan lahan kritis. Nah, kita tanami sekitar 10.000 per tahun, ini pun sebenarnya masih kecil sekali karena ini baru 3 tahun terakhir kita rutin menanam seluas itu, dan monitoringnya itu kan cukup sulit karena di Danau Toba itu, daerah tangkapan Danau Toba itu salah satu tantangannya lapisan tanahnya itu tipis, tidak seperti di daerah pertanian itu mungkin tanahnya mungkin agak tebal sehingga nanam pohon itu mudah aja tumbuhnya gitu. Jadi di situ memang jenis pohon yang mudah tumbuh itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua tadi kegiatan-kegiatan Komdev ya, yang terkait dengan ESG. Nah, ini juga terkait dengan kegiatan proper. Tahun ini Inalum masuk kandidat proper emas yang di smelter dan juga di PLTA. Jadi proper emas itu merupakan penilaian utamanya adalah kegiatan Komdev yang mengintegrasikan eko-inovasi dengan inovasi sosial. Jadi kalau yang di smelter, yang di Kuala Tanjung, kita objek inovasi sosialnya itu ada di Pantai Sejarah. Pantai Sejarah dekat ke area Tanjung Tiram. Kalau orang Medan bilangnya daerah Batubara gitu. Batubara itu sebenarnya kan kabupaten ya. Jadi kalau pantainya itu daerah kota Tanjung Tiram itu, pinggiran di Batubara. Nah, jadi uniknya di Pantai Sejarah itu, kalau dulu banyak warung-warung di sana yang dijadikan sebagai kegiatan lokalisasi, perjudian atau narkoba, itu banyak. Nah, jadi setelah beberapa tahun terakhir di situ kita mengajak pedagang-pedagang yang ada di situ supaya memang berdagang sesuai dengan tujuan berdagang secara pure ya kan. Mereka berdagang makanan-makanan di situ karena ada wisatawan yang masuk, wisatawan yang datang ke sana. Karena yang di Pantai Sejarah ini dia pantai tapi bukan untuk mandi-mandi gitu. Karena dia jaraknya ke laut cukup panjang, pantainya itu lebar, tapi di sana yang keunikannya itu adalah tanaman mangrove-nya. Penanaman mangrove dari Bank Indonesia juga ada plangnya di situ. Penanaman mangrove oleh Bank Indonesia, oleh BNI, oleh PT PN3 itu banyak. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan penanaman mangrove di sana. Dan juga ada di sana sekitar bulan September atau Oktober itu ada migrasi burung dari Eropa karena di sana musim dingin, nggak sesuai dengan iklimnya, dia bermigrasi ke daerah Pantai Sejarah itu. Nah, maka Inalum juga mengajak kepala-kepala desa di situ membuat peraturan desa agar warga-warga di situ tidak menembaki burung-burung tersebut. Kalau dulu ditembaki kan, ditembak, dikonsumsi gitu ya kan. Kan ditengok ini agak unik ini burungnya gitu. Jadi kita juga bekerja sama dengan NGO bagaimana mengelola agar burung yang bermigrasi ini tadi tetap dia nyaman
tinggal di situ, begitu nanti berganti musim dia balik lagi ke daerah asalnya gitu. Itu salah satu yang dilakukan oleh Inalum. Terima kasih. Oke, Bapak Sony bagaimana atas jawaban dari Bapak Pandia? Oke, terima kasih Pak Pandia. Oke, baik. Boleh Mbak Nitya dibantu untuk pemberian merchandise dari PT Inalum diberikan kepada Bapak Sony ya. Ya, luar biasa. Terima kasih. Satu lagi tadi yang mau bertanya Bapak, boleh? Izin Bapak sebutkan namanya dan dari mana? Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Kasim. Saya dari PT Serasi Autoraya. Ingin bertanya, saya tadi tertarik dengan bahan baku terkait daerah konflik tadi, Pak. Bagaimana PT Inalum ini melihat apakah konflik itu terkait dengan masyarakat di bahan baku tadi atau antara negara dan negara seperti yang Bapak contohkan Rusia, dan apakah juga mempunyai level konfliknya seperti apa, Pak? Karena memang isu ini kan umum tuh Pak, kalau kita ambil bahan baku dari wilayah konflik juga membantu pendanaan untuk yang berkonflik tadi. Terus langkah yang dilakukan ketika Inalum ini membeli bahan baku dari daerah yang tidak berkonflik, tapi ada kemungkinan daerah tersebut mengambil bahan baku dari yang berkonflik tadi. Apakah ada sampai penelusuran seperti itu gitu Pak? Terima kasih. Ya, jadi konflik yang dimaksud di sini adalah konflik-konflik yang melanggar hak asasi manusia. Jadi bisa dia pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut atau pelanggaran hak manusia antar negara gitu. Misalkan ada invasi dari satu negara ke negara yang lain. Nah, atau misalkan di negara tersebut dia juga kegiatan pertambangannya, kegiatan miningnya itu melanggar hak asasi manusia. Misalkan yang melanggar hak asasi manusia itu mempekerjakan pekerja di bawah 17 tahun. Itu dia udah melanggar hak asasi manusia. Nah, jadi dengan kegiatan-kegiatan pertambangan yang ada di situ, itu kita tidak bekerja sama. Kebetulan semua raw material yang diperoleh Inalum itu tidak ada yang berasal dari daerah Cahra ini tadi, daerah berkonflik. Karena ini datanya ini juga bisa kita lihat di websitenya ASI itu, daerah-daerah mana saja sih yang berkonflik itu. Contohnya Inalum itu ada membeli bahan baku kokasnya karbon ya, karbon, butiran-butiran karbon itu dari India. Dan ternyata di India itu ada juga daerah yang berkonflik, tapi kan enggak seluruh India. Nah, maka kita bisa melihat kokas yang kita beli dari India itu dari India sebelah mana. Kemudian ada kegiatan mining yang berkonflik itu di India itu di daerah mana gitu. Jadi itu harus kita lihat. Makanya waktu audit sertifikasi ASI ini dia melihat sumber kokas kita itu dari mana, pabriknya ada di mana, miningnya ada di mana, kemudian dilihat apakah daerah berkonflik itu ada di situ gitu. Nah, kalau misalkan perusahaan kita udah kadung bekerja sama atau mendapat suplai bahan baku atau bahan pendukung lainnya dari daerah berkonflik, nah itu nanti resikonya menjadi sebuah temuan, menjadi sebuah finding. Nah, sama seperti kalau kita memberlakukan standar ISO di perusahaan kita, kalau ada yang tidak sesuai kan ada namanya lembar ketidaksesuaian kan, LTK gitu. Ini juga seperti itu. Hanya saja finding itu nanti kan bisa dilihat oleh auditor apakah dia bersifat minor atau major. Kalau dia major itu artinya kita udah tahu itu daerah berkonflik, tetapi kita tetap juga kerjasama dengan dia gitu. Itu kan namanya bebal kan, baru major. Tapi kalau misalnya kita selama ini nggak tahu gitu, itu masih kriterianya minor. Nah, kalau dia major itu pasti nggak akan bisa kita certified dengan
ketentuan ini. Tapi kalau dia minor, itu masih ada peluang kita untuk memperbaiki. Jadi kalau udah kadung mendapat suplai bahan baku dari situ, ya untuk next kontrak itu kita cari dari sumber yang tidak berkonflik lainnya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, baik. Bagaimana Bapak atas jawaban dari Pak Pandianya? Oke Pak, terima kasih. Oke, baik Mbak Nitya, boleh dibantu untuk pemberian merchandise-nya dari PT Inalum. Iya Bapak Ibu, beri tepuk tangan ya. Untuk Bapak Indah Pandia selaku Kepala Departemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan PT Inalum. Kita minta kepada Bapak Leo Wijaya dan Bapak Edi Sanjaya kiranya dapat bergabung di depan untuk pemberian merchandise dan juga cenderamata kepada PT Inalum. Boleh foto bersama terlebih dahulu. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Leo Wijaya dan Bapak Edi Sanjaya, dan juga terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Indah Pandia selaku Kepala Departemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan PT Inalum.